Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran online bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas butir-butir penting non-fiksi KD 3.25 dan KD 3.26. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari KD 3.25, yaitu siswa mampu menyajikan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan non-fiksi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran dari KD 3.26, siswa mampu menyajikan persamaan dan perbedaan isi dua buku pengayaan berkaitan dengan bidang pekerjaan atau non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya langsung kita masuk ke materi. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Buku non-fiksi merupakan buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan. Contoh dari buku non-fiksi yaitu buku pelajaran, dokumenter, biografi, autobiografi, dan laporan ilmiah serta lain sebagainya. Ciri-ciri buku non-fiksi, yang pertama biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Contohnya laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Yang kedua, karena non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar atau pikiran pembaca. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu bahasa bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Setelah kita membahas ciri-ciri, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian buku pengayaan. Yang pertama itu pendahuluan, berisi latar belakang atau pengenalan tema yang akan dipaparkan. Yang kedua pembahasan, berisi uraian terperinci mengenai tema yang dipilih. Dan yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan sekaligus harapan penulis mengenai tema yang telah dipaparkan. Selanjutnya kita membahas tentang kebahasaan buku non-fiksi. Yang pertama menggunakan kata-kata lugas bermakna denotasi, makna sesuai kamus, makna apa adanya sesuai dengan referensi. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis atau istilah berkaitan dengan bidang kebahasaan. Tentang butir-butir penting non-fiksi, yang pertama itu identitas buku. Identitas buku perlu dicatat agar pembaca mengetahui referensi buku tersebut. Untuk mencatat identitas buku, klasifikasi buku perlu dipaparkan agar buku yang sudah dibaca dapat diidentifikasi oleh pembaca lain. Identitas buku meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, harga buku, dan jumlah halaman. Yang kedua, manfaat atau materi isi buku. Manfaat atau materi isi buku perlu dicatat agar informasi lebih mudah diingat dan dapat memotivasi pembaca lain agar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isi materi lengkap di dalam buku tersebut. Yang ketiga yaitu format buku, menentukan ketertarikan pembaca pada isi buku, seperti sampul buku, cover yang dikemas dengan menarik, tampilan buku, dan gambar-gambar pendukung isi buku. Dan yang keempat, penyajian materi atau isi buku dalam buku non-fiksi harus menarik, terutama dalam penyampaian isi. Penyajian isi harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memenuhi standar penulisan ilmiah, bahasa pengarang mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi, dan ilustrasi mendukung uraian. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi hendaknya bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami, tidak banyak menggunakan majas. Yang keenam, kelebihan buku. Sebuah buku non-fiksi dianggap bermutu atau memiliki kelebihan apabila memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isinya dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan perspektif yang baru dan segar terhadap suatu topik dan memberi informasi. Dan yang ketujuh, kelemahan buku. Sebuah buku non-fiksi dianggap tidak bermutu atau memiliki kelemahan apabila tidak memenuhi kebutuhan informasi atau ilmu pengetahuan pembaca. Isinya belum dapat dipertanggungjawabkan, menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu topik.
Dan pembahasan terakhir yaitu cara menganalisis isi buku non-fiksi. Yang pertama, membaca buku tersebut dengan teliti. Dan yang kedua, jangan lupa mencatat ide-ide pokok atau hal-hal penting yang terdapat dalam buku non-fiksi. Dan yang terakhir, mencatat identitas buku. Demikian pembahasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.